Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita bersemangat menghadapi hari yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru ini. Kita menyadari kita butuh penyertaan Tuhan setiap pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk kita belajar kembali lagi merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, buat berkat Tuhan yang baru, yang Tuhan siapkan untuk kami semua. Pagi ini kami mau mendengar suara-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, agar setiap kebenaran dan firman-Mu membangun kehidupan kami pagi hari ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tema renungan kita hari ini adalah tersesat. Diambil dari Mazmur 25 ayat 8-13. Beginilah firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada prinsipnya orang yang tersesat adalah orang yang tidak tahu kemana jalan pulang. Bagi pendaki gunung penting sekali mengetahui posisi dirinya dan juga posisi arah dan tujuannya, agar bisa sampai kepada tujuan dan kembali lagi pulang dengan selamat. Kompas adalah benda yang biasa digunakan untuk memudahkan kita mencari arah yang benar. Dahulu pada awal SMA, saya diperkenalkan oleh olahraga panjat gunung. Saya mulai senang dengan olahraga ini, karena sepertinya masuk hutan dan keluar hutan dengan jalan kaki saya belum pernah melakukannya. Selanjutnya saya mulai membeli benda-benda seperti kompas, sendal gunung, tas gunung, tenda, dan lain-lain. Karena saya termasuk pemula, saya menyerahkan kakak-kakak senior yang membuka jalan dan saya hanya mengikutinya dari belakang. Untungnya ada kakak-kakak senior yang sudah biasa keluar masuk di tempat ini, jadi kami tidak pernah tersesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara soal hal rohani juga jangan sampai tersesat. Kita harus berhati-hati juga mengikuti langkah-langkah orang di depan kita. Saat ini banyak nabi-nabi palsu dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang bisa membuat kita tersesat dan gak bisa pulang. Saya melihat saat ini setelah masa pandemi, orang masih bermalas-malasan untuk datang beribadah secara onsite, alias datang ke gereja langsung. Mereka masih merasakan kenyamanan untuk beribadah secara online. Ingat, jangan mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Kita beribadah secara online itu karena ada pandemi COVID yang mewabah di seluruh dunia dan sangat beresiko bagi kesehatan dan keselamatan kita semua. Setelah masa pandemi berlalu, seharusnya kita kembali lagi beribadah dengan bersyukur secara normal, yaitu datang beribadah langsung ke gereja. Ibadah penting bagi kehidupan kerohanian kita. Ayo jangan malas, jangan takut bergerak, justru semakin bersemangat setelah 2 tahun kita berdiam diri. Kini saatnya kita beraksi, membawa jiwa-jiwa datang ke hadapan Tuhan, datang beribadah bersama-sama. Firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, siapakah yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayo, mari dengar suara Tuhan, dan Tuhan akan memberitahukan kepada kita jalan mana yang harus dipilih, agar kita tidak tersesat. Tetaplah setia beribadah. Jangan takut, pandemi sudah berlalu, kita kembali bersemangat beribadah dan mulai mengajak jiwa-jiwa baru untuk datang beribadah bersama kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah mendengar kebenaran-Mu pagi hari ini. Kami mau belajar untuk benar-benar mendengar suara Tuhan, agar kami tidak salah memilih dan akhirnya tersesat. Banyak orang-orang menyatakan hal-hal ini dan hal-hal itu yang membuat kami bingung, tapi kami tetap percaya kami punya firman Tuhan sebagai sumber jalan di mana setiap kami bisa tidak tersesat. Kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini kami telah diberkati firman Tuhan. Kami juga akan terima berkat-berkat Tuhan, berkat secara jasmani, berkat secara rohani. Kami terima damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus yang Tuhan sediakan dari pagi hingga malam nanti. Kami terima semua berkat Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.